Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia tinggal menyisakan 2 pertandingan yang harus dimainkan, antara Cina dan masing-masing Jepang, melawan Cina dan Jepang. Pertandingan yang sekaligus menjadi penentu apakah tim Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika masih, mungkin jalan yang akan ditempuh oleh Indonesia adalah lewat putaran keempat. Nantinya tim Garuda akan melawan tim peringkat 3 dan keempat di masing-masing grup A dan grup B. Untuk jadwalnya masih sangat lama, yakni pada bulan Oktober. Itu berarti jadwal timnas untuk bulan September masih kosong. Hal inilah yang tampaknya akan dimanfaatkan untuk menjalani laga uji coba dengan negara lain. Salah satunya adalah negara Malaysia. Sayangnya tim negeri jiran tersebut sampai saat ini belum memberikan respon apa-apa kepada PSSI. Momen yang membuat legenda mereka kecewa dan mengkritik keputusan dari Malaysia. Lantas kritikan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Oke. Menolak tawaran dari Timnas Indonesia, Timnas Malaysia dapat kritik dari sang legenda Malaysia itu sendiri. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk kita langsung simak video sama-sama. Cek itu. Ya, dalam 1 tahun terakhir jadwal Timnas Indonesia dapat dikatakan sangat sibuk. Itu terjadi karena tim Garuda harus bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kesibukan ini sendiri dimulai pada Maret tahun lalu. Saat itu Indonesia masih berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia dan harus melawan tim-tim seperti Vietnam hingga Filipina. Untungnya, 2 negara tersebut mampu diatasi satu persatu, sehingga membuat tim Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berhubung lolos, maka di kalender FIFA Matchday, lawan timnas Indonesia sudah langsung ditentukan. Dan itu adalah pertandingan resmi, bukan pertandingan uji coba lagi. Babak ketiga sendiri berlangsung mulai bulan September hingga Juni tahun ini. Dengan situasi tersebut membuat timnas Indonesia tidak bisa menjalani laga uji coba dengan negara lain karena jadwalnya sudah digunakan untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pertandingan antara Indonesia melawan Belanda akan sangat sulit digelar karena kedua tim memiliki kesibukan masing-masing di setiap FIFA Matchday. Sesuatu yang sangat disayangkan karena sejatinya PSSI dan KNVB sudah bertemu untuk membahas laga uji coba tersebut. Namun uji cobanya masih terkendala jadwal yang belum pas. Untuk tahun ini sejatinya ada waktu yang bisa dipertimbangkan untuk mempertemukan antara Indonesia melawan Belanda. Jadwal yang pas adalah bulan September, karena di bulan itu timnas Indonesia sudah tidak memiliki jadwal. Sayangnya, hal berbeda malah dialami oleh Belanda, karena mereka harus bermain di babak kualifikasi Piala Dunia di bulan September, masing-masing melawan Polandia dan Lituania. Ya Lur, di sini sangatlah luar biasa, bahkan Belanda pun ingin sekali uji coba dengan Indonesia. Tapi jadwalnya itu kebalikan Lur. Waktu sekarang Indonesia sedang sibuk-sibuknya dan Belanda sedang loss. Tapi besok di September Indonesia loss, Belandanya yang sibuk. Dan juga di sini kita lihat Indonesia itu semakin seksi, tim yang paling seksi Lur ya. Dan banyak sekali tim-tim seperti di luar negeri sana ingin mencoba dan mengetes kekuatan Indonesia sekarang. Seperti Rusia, namun ditolak oleh Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir lebih memilih Lebanon dan juga Kuwait seperti di video gue sebelumnya. Ternyata ada lagi ini Belanda juga ingin sekali mengetes timnas Indonesia kita, tapi jadwalnya bentrok Lur ya. Di sini juga Malaysia sangatlah kecewa ke legenda Malaysia Said Salih kecewa sekali dengan Indonesia karena dengan timnas Malaysia, karena memang Indonesia telah mengirimkan undangan untuk bertanding mengetes ya Lur ya.
antara timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia, karena memang Bapak Erick Thohir juga ingin sekali uji nyali dengan Malaysia loh. Tapi di sini Malaysia belum ada respon apa-apa, entah itu apa, takut kalah atau dipermalukan atau gimana loh, sampai legendanya sendiri Said Salih kecewa dengan diamnya Malaysia diundang oleh Indonesia loh. Karena menurut Said Salih ini adalah kesempatan untuk belajar dan mengetahui kekuatan timnas Indonesia saat ini. Itu yang dikecewakan oleh Said Salih. Kita lanjut. Indonesia pertimbangkan negara lain untuk laga persahabatan. Berhubung timnas Belanda tidak bisa, maka timnas Indonesia harus mencari negara lain yang bisa diajak beruji coba. Awalnya sudah ada beberapa negara yang dirumorkan bakal melawan tim Garuda. Salah satunya adalah timnas Rusia. Selain Rusia juga ada 2 negara lain, yakni Uzbekistan dan Kazakhstan. Tapi kabar itu perlahan mulai menghilang dan sampai saat ini belum jelas apakah jadi atau tidak. Namun rumor Indonesia melawan Rusia itu akhirnya coba dijawab oleh Erick Thohir. Intinya, ketua PSSI tersebut sudah merespon ajakan dari Rusia. Sayangnya jadwalnya kurang pas dan Erick Thohir kemudian meminta agar pertandingannya dilakukan tahun depan saja. Oh, kami sudah menjawab. Rusia sudah mengirim surat, tetapi mereka minta September atau Oktober. Tapi kan Oktober kita tidak bisa. Dan September kita sudah, waktu itu sudah ada respons. Jadi ya kami bilang kalau nanti untuk tahun depan ya boleh saja. Kalau windownya cocok, jendela untuk FIFA Matchday-nya ada, ya kami terbuka saja, kata Erick Thohir pada Detik Sports. Penting waktu ya. Dibanding Rusia, kini ada 3 negara lain yang berpeluang besar menjadi lawan timnas Indonesia. Mereka adalah Kuwait, Lebanon, dan Malaysia. Jika jadi, maka pertemuannya akan terjadi di bulan September. Dari 3 negara tersebut yang sudah memberikan respon adalah Kuwait dan Lebanon. Sementara Malaysia sampai saat ini belum memberikan respon atas ajakan dari PSSI. Alasan Malaysia belum memberikan respon ke Indonesia. Ini alasannya ya. Soal ajakan ke Malaysia, hal ini coba dilakukan oleh Erick Thohir. Intinya dirinya sudah sangat kangen melihat Indonesia melawan Malaysia. Lagian kekuatan dari 2 negara tersebut saat ini juga sudah berbeda karena sama-sama kedatangan banyak pemain baru. Sehingga pastinya sangat menarik jika kedua tim itu kembali dipertemukan dalam satu lapangan. Melihat kekuatan loh. Ia masih dipikirkan untuk lawan uji coba. Kami masih melihat Malaysia juga yang sedang berbenah diri. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ya, kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tes nyalilah sama-sama, kata Erick Thohir pada Bola Sports. Iya loh ya, di sini benar sih kata Bapak Erick Thohir, udah lama juga nggak bertanding dengan timnas Malaysia yang telah berubah juga banyak pemain-pemain naturalisasi loh seperti Indonesia. Makanya di sini Bapak Erick Thohir ingin sekali mengetes uji nyali katanya loh ya. Itu sangatlah kocak kalau menurut gue. Pengen sekali uji nyali dan ingin saling mengetahui kekuatan timnasnya masing-masing antara Malaysia dan juga Indonesia. Memang itu diperlukan loh ya pertandingan uji coba ini, karena untuk mengukur sebana kehebatan atau perubahan dari tim lawan-lawan kita nanti seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, itu harus diuji coba loh, karena memang timnas ASEAN sekarang tuh sudah pada berubah semua loh, memakai pemain naturalisasi yang sangatlah berbobot kalau menurut gue. Ya kalau kita tunggu aja respon dari Malaysia, kalau misalnya berani atau mau diajak bertanding dengan Indonesia, itu akan bakalan seru loh. Kita lanjut. Namun kembali lagi, meski sudah ditantang oleh Erick Thohir, sampai saat ini Malaysia belum memberikan respon apa-apa. Kini ada beberapa alasan mengapa Malaysia belum memberikan respon. Alasannya adalah karena mereka ingin fokus membangun kekuatan dulu dan coba mencari lawan uji coba selain Indonesia. Tapi yang pasti pada bulan September nanti, Malaysia cuma memiliki 1 pertandingan, yakni melawan Laos. Itu berarti masih ada 1 pertandingan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan uji coba dengan negara lain. Malaysia dikritik oleh legendanya sendiri.
Keputusan Malaysia dengan belum memberikan respon atas ajakan dari Indonesia kini membuat salah satu legenda mereka, yakni Safi Salih, kecewa. Menurutnya itu Pastilah. adalah kesempatan langka yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh benar. Malaysia untuk mengukur kekuatan. Hmm. Alasannya adalah karena menurut Safi Salih, Indonesia saat ini adalah kekuatan besar di ASEAN. Jadi jika Malaysia melawan Indonesia, mereka bisa mengukur kekuatan tentang sejauh mana kemampuan dari mereka. Itulah. Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket World Cup. Banyak pemain dari mereka juga pentas di luar negeri, kata Safi Salih pada media. Iyalah Lur ya. Jadi itulah seperti tadi yang gue bilang, mereka jadi tahu satu sama lain antara kekuatan timnas mereka. Nah, kalau misalnya bertanding, Indonesia bisa tahu kekuatan Malaysia, Malaysia juga bisa tahu kekuatan Indonesia yang sekarang ini. Jadi mereka apa sih Lur ya? Kalau misalnya ada yang kurang bisa saling menambahkan satu sama lain kekurangan di mana. Dan juga ini adalah pertandingan persahabatan yang tentunya mungkin kalau menurut gue ya nggak terfokus-fokus amat sih Lur ya, tapi ngeri kalau misalnya diadakan sekarang ini Lur, karena memang timnas Indonesia kita akan menghadapi pertandingan kualifikasi dan pertandingan penentu antara dengan Cina dan juga Jepang, antara masuk atau tidak ke Piala Dunia. Itu adalah pertandingan yang sangat krusial sekali untuk timnas Indonesia. Jadi Bapak Erick Thohir juga di sini kebijakannya bagus, tidak menerima pertandingan persahabatan di dekat ini Lur ya. Diambilnya di akhir bulan kalau timnas Indonesia sudah tidak ada lagi itu pertandingan yang krusial. Sekian reaction review kali ini Lur, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.